Isi tas Brigadir RAT ditemukan tisu magic dan 7 lembar mata uang Thailand. Terungkap isi tas Brigadir Ridal Ali Tommy alias Brigadir RAT saat ditemukan tewas dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ada sejumlah barang yang dirasa tak lazim berada dalam tas Brigadir RAT. Satu di antara barang yang ditemukan dalam tas Brigadir RAT tersebut yakni tisu magic. Tak hanya itu, polisi juga menemukan surat izin senjata dalam tas Brigadir Ridal Ali Tommy. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menerangkan ditemukan posisi Brigadir Ridal Ali miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran di bagi kursi penumpang sebelah kiri dan dashboard tengah. Miring ke kiri, di dalam mobil ditemukan banyak ceceran di bagian kursi kiri dan dashboard tengah, jelas Bintoro. Selain itu, polisi menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9 mm. Ditemukan senjata api pistol HS kaliber 9 mm dengan kondisi slide terkunci ke belakang berada di bawah kaki kanan jenazah, katanya. Polisi juga menemukan 7 butir peluru ukuran 9 mm di bagian dashboard tengah mobil. AKBP Bintor mengatakan isi dalam tas Brigadir Ridal Ali Tommy ada sejumlah barang. Ditemukan tas berwarna hitam yang isinya KTP atas nama korban, SIM, surat izin senjata, paspor, tanda pengenal Mabes Polri, katanya. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic hingga mata uang asing Thailand. 3 buah buku tabungan mandiri, 3 buah antiseptik tisu dengan merek Magic Power, 2 buah handphone, 7 lembar mata uang asing Thailand dan surat izin pinjam pakai senjata api atas nama Ra, jelasnya. Sementara itu Kabid Humas Polda Sukut Kombes Michael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Sejak 201 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, katanya. Namun begitu tugas Brigadir RAT menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya. Pemeriksaan Ditpropam yang bersangkut tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan, katanya. Hasil penelusuran Brigadir Ridal Ali Tommy sudah mengajukan cuti sejak tanggal 10 Maret tahun 2024. Yang bersangkutan meminta izin untuk mengunjungi kerabatnya di kawasan Tegal Parang, Mampang Perapatan. Jadi dia izin cuti, kata Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono. Sedangkan pemilik rumah Indra Pratama membantah Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja sebagai ajudan atau driver. Baru seminggu berkunjung ke sini, tujuan ke sini silaturahmi, tidak lebih tidak bukan, kata Indra. Ia mengatakan Brigadir Rak tidak bekerja sebagai pengawal dirinya. Tidak ada pengawalan, kata Indra. Ia mengaku mengenal korban saat ada pekerjaan di Manado. Memang saya kenal, tapi tidak ada penugasan apapun. Pada saat saya datang ke Manado urusan pekerjaan. Tidak ada, kerja sama saya, kata Indra Pratama. Indra mengaku tidak ada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas. Saya tidak di lokasi, saya berada di luar. Itu semua bisa dibuktikan semua, kata Indra Pratama. Kebohongan pengusaha tambang yang juga bos Brigadir RAT kini terungkap lagi. Pengusaha Indra Pratama yang sebelumnya diduga memberi kesaksian palsu tentang Brigadir RAT, kini terbukti memasang plat bodong di mobil Alphard miliknya. Kebohongan demi kebohongan yang dilakukan perlahan terkuak. Sebelumnya, Indra Pratama mengaku Brigadir RAT baru 2 minggu di rumahnya. Tapi istri Brigadir RAT mengaku suaminya sudah 2 tahun ikut pengusaha tambang di Jakarta. Hal yang sama diungkapkan Polresta Manado yang menyebut Brigadir RAT ikut majikan pengusaha selama 2 tahun. Tetangga Indra Pratama di Jakarta juga mengaku sudah 2 tahun mengenal Brigadir RAT sebagai ajudan. Kini Indra Pratama yang juga dikenal sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur terbelit kasus baru, yakni diduga memalsukan plat mobil DPR dan memasangnya di mobil Alphard tempat Brigadir RAT meninggal. MKD berencana memanggil Indra Pratama sekaligus melapor ke polisi terkait plat bodong DPR. Wakil Ketua MKD, Nazarudin Degam menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas keberadaan plat palsu karena mencoreng identitas DPR. Jadi pemalsuan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, plat nomor DPR ini sangat meresahkan bagi masyarakat, sangat merugikan bagi kami. 2 kasus terakhir, malah sekarang 3 kasus, kata Degam dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Kasus pelat palsu mobil, Toyota Alphard yang digunakan oleh oknum polisi, Brigadir RAT, itu jelas palsu, dan ada lagi mobil Mercy, Mercedes-Benz, yang kedapatan menggunakan plat DPR 19II di Tol Alam Sutra. Hari ini kami mendapatkan lagi plat 19 DPR, juga, di tol, sambung dia. Dalam konferensi pers ini, MKD turut menunjukkan foto 3 mobil tersebut yang diketahui menggunakan plat palsu dinas DPR. Atas kejadian itu, menurut Degam, DPR harus menertibkan kembali tentang plat nomor dinas anggota dewan. Di lain sisi, Degam menyebut bahwa DPR tidak ingin dihakimi oleh masyarakat karena kejadian yang dilakukan oknum-oknum pengguna plat palsu tersebut. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI, Nazarudin Degam mengatakan majikan Brigadir RAT, Indra Pratama terancam 6 tahun penjara buntut kasus pemalsuan plat nomor kendaraan anggota DPR. Diketahui, plat nomor DPR yang dimaksudkan merupakan plat nomor yang dipakai mobil Alphard pribadinya yang menjadi lokasi Brigadir RAT tewas bunuh diri. Pemalsuan plat nomor ini dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen yang sangat serius, yang diatur dalam pasal 263 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, ucap Nazarudin dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Dijelaskan Nazarudin, nantinya Indra Pratama akan dipanggil untuk diklarifikasi pada tanggal 15 Mei tahun 2024 mendatang. Adapun penindakan tersebut juga berdasarkan laporan dari masyarakat. Ia mengatakan MKD bakal menindak tegas pihak yang memalsukan plat DPR. Apalagi, saat ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memakai plat tersebut. Jadi pemalsuan TNKB plat nomor DPR ini sangat meresahkan bagi masyarakat, sangat merugikan bagi kami. 2 kasus terakhir malah sekarang 3 kasus, katanya. Ini menjadi penting bagi kami untuk menertibkan pemalsuan tersebut karena ini merugikan bagi kami selaku anggota DPR, dan masyarakat menuntut kami untuk menertibkan ini semua, sambungnya. Lebih lanjut, Nazarudin mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menertibkan pihak yang memalsukan plat DPR. Kita tidak mau dihakimi oleh masyarakat terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini menggunakan plat DPR, pungkasnya.